Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah dijamin masuk surga. Satu ketika beliau pernah tidak melaksanakan sholat asar secara berjamaah, tidak berjamaah bersama kebanyakan sahabat yang lainnya. Maka kemudian beliau radhiyallahu taala anhu bersedekah menginfakkan hartanya sebanyak 200.000 dirham. Abdullah bin Umar, putra dari beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang tentu dididik dengan ketaatan kepada Allah, dididik untuk takut kepada Allah, untuk tidak melalaikan perintah-perintahnya, untuk benar-benar berjarak dengan apapun yang diharamkan oleh Allah. Abdullah bin Umar pernah juga satu kali tidak melaksanakan sholat berjamaah bersama sahabat yang lain. Beliau lantas kemudian menggantinya dengan menghidupkan malam sepenuh malam dengan sholat beribadah kepada Allah. Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, beliau pernah melakukan satu kali kesalahan ketika ibunya memanggil dengan tidak sengaja. Beliau meninggikan suara. Apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau kemudian membebaskan 2 orang budak. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah orang-orang terhebat di masa dahulu. Ketika ada satu kelalaian yang terjadi pada dirinya, satu kesalahan, maka mereka kemudian menebusnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang beribu-ribu kali lipat dari itu. Itulah hakikat dari muhasabah. Itulah hakikat dari bagaimana kita mengoreksi diri kita ketika kita telah melakukan satu kesalahan, atau kita pernah melalaikan satu kewajiban atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka bagaimana cara kita meresponnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النسائي وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, di hari yang istimewa ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, dimudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, memenuhi panggilannya dengan kalimat fas'au ila dzikrillah. Berzikir kita kepada Allah, mengagungkan nama-namanya, beribadah kita kepada Allah, bertaqarrub kepadanya, dan bermunajat kita kepada Allah, memohon ampunan dari semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, memohon kepada Allah agar semua amal-amal ibadah kita menjadi amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah yang mendapatkan gelar Al-Faruq, orang yang benar-benar menampakkan perbedaan dengan ketegasannya, mana yang hak, mana yang batil. Seorang yang setan saja takut untuk berjumpa dengannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah dijamin masuk surga. Satu ketika beliau pernah tidak melaksanakan sholat asar secara berjamaah, tidak berjamaah bersama kebanyakan sahabat yang lainnya. Maka kemudian beliau radhiyallahu taala anhu bersedekah menginfakkan hartanya sebanyak 200.000 dirham. Kita bisa bayangkan seorang khalifah
yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk satu kelalaian, beliau kemudian menebusnya dengan 200.000 dirham. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Abdullah bin Umar, putra dari beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang tentu dididik dengan ketaatan kepada Allah, dididik untuk takut kepada Allah, untuk tidak melalaikan perintah-perintahnya, untuk benar-benar berjarak dengan apapun yang diharamkan oleh Allah. Abdullah bin Umar pernah juga satu kali tidak melaksanakan sholat berjamaah bersama sahabat yang lain. Beliau lantas kemudian menggantinya dengan menghidupkan malam sepenuh malam dengan sholat beribadah kepada Allah. Ada seorang dari kalangan tabi'in bernama Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah. Beliau pernah ketinggalan, tidak sempat melaksanakan rakaat al-fajr, 2 rakaat salat fajar. Apa yang beliau lakukan setelah itu? Beliau kemudian membebaskan 2 orang budak. Ada juga seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in bernama Ibnu Aun rahimahullah ta'ala. Beliau pernah melakukan 1 kali kesalahan. Ketika ibunya memanggil dengan tidak sengaja, beliau meninggikan suara. Apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau kemudian membebaskan 2 orang budak. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah orang-orang terhebat di masa dahulu. Ketika ada 1 kelalaian yang terjadi pada dirinya, 1 kesalahan, maka mereka kemudian menebusnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang beribu-ribu kali lipat dari itu. Itulah hakikat dari muhasabah. Itulah hakikat dari bagaimana kita mengoreksi diri kita ketika kita telah melakukan 1 kesalahan, atau kita pernah melalaikan 1 kewajiban atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka bagaimana cara kita meresponnya? Bagaimana cara kita menggantinya? Karena sesungguhnya di dalam kehidupan kita, di antara yang terpenting adalah bagaimana kita bermuhasabah dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ayat ini sangat masyhur dan sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, dan perhatikanlah setiap jiwa itu apa yang sudah dilakukan untuk di kehidupan hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ketika dia sudah lupa kepada Allah, maka dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang terhebat itu merespon, memuhasabah dirinya ketika ditemukan kesalahan-kesalahan, kemudian ditebusnya dengan kebaikan. Maka kita jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang saat ini berada di ujung bulan Zulhijjah, kita akan masuk di bulan Muharram, bulan yang baru. Bagaimana muhasabah kita? Sudahkah kita memeriksa selama 1 tahun ini, di 1444 setahun ini, apa kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan? Sudah benar-benarkah nampak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ataukah sebaliknya, justru keburukan-keburukan banyak kita lakukan?
Kalau kemarin di bulan-bulan Dzulhijjah, ketika banyak penetapan tentang kapan 1 Dzulhijjah, tentang kapan penetapan hari raya, apakah juga kita menyibukkan diri kita saat ini untuk bermuhasabah? Apakah isi dari perdebatan-perdebatan itu memang karena kita ingin bertaqarrub kepada Allah, karena kita takut keliru menetapkan 1 Dzulhijjah, di mana kemudian kita melakukan banyak ketaatan kepada Allah? Ataukah perdebatan-perdebatan itu hanya karena ingin mengisi waktu-waktu kosong kita? Jamaah yang dimuliakan Allah, karena sesungguhnya hakikat muhasabah adalah hakikat kehidupan. Hakikat muhasabah adalah hakikat di mana kita melihat bagaimana kehidupan kita kelak. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amalan baiknya itu berat, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhai. Sudahkah nampak di dalam diri kita bahwa amalan-amalan baik yang akan memberatkan timbangan kita itu telah kita wujudkan benar-benar di satu tahun ini? Atau malah sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, jangan-jangan keburukan-keburukan itu telah menutupi kebaikan-kebaikan. Keburukan-keburukan dan dosa selama tahun ini telah banyak menjadi dominan di antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira apabila kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang berikutnya, setelah kita bermuhasabah, kita diingatkan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari ini dipanggil dengan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, memperbanyak kita berzikir kepada Allah. Betapa waktu-waktu kita yang sudah kita lewati tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Betapa sisa-sisa umur kita tidak tahu tinggal berapa lama lagi. Kita harus memunculkan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya ajal kita lebih dekat daripada waktu di mana kita dilahirkan. Kita melewati kehidupan kita jauh lebih panjang daripada yang akan kita lewati. Dengan demikian, kita akan mengisi waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali radhiyallahu taala mengingatkan kepada kita semuanya agar kita menjadi kunu min abna'il akhirah. Jadilah orang-orang yang berjuang untuk kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan pernah menjadi orang-orang yang berjuang atau menjadi anak-anak dari kehidupan dunia. Kenapa? Karena akbalatid dunya mudbiratan. Dunia ini akan datang tetapi akan benar-benar meninggalkan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus bermuhasabah? Dan kenapa kita harus menghitung-hitung amalan kita? Karena sesungguhnya orang-orang yang bermuhasabah itu, mereka nantinya akan berbangga di hadapan Allah ketika amalannya dihisab. Dan orang-orang yang disebut dengan orang-orang munafik adalah mereka yang senantiasa melalaikan dari semua amalan-amalannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung amalan kalian sebelum kalian nanti akan dihitung di hadapan Allah. Wa wazinu qabla an tuzanu. Timbang-timbang amalan kalian sebelum nanti kalian akan ditimbang di hadapan Allah. Dan ketika ditimbang, ketika dihisab di hadapan Allah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan dihadapkan di hadapan Allah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun keadaan di mana seseorang bisa menyembunyikan amalannya. Tidak ada satupun seseorang hamba yang bisa bersembunyi ketika semua amalannya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Kenapa juga kita senantiasa menghisab diri kita? Karena sesungguhnya dengan menghisab diri kita, kita akan terhindarkan dari takabur. Kita akan jauh dari rasa membanggakan diri dengan semua kebaikan yang kita lakukan. Karena amalan yang kita lakukan pertimbangannya hanya dua, diterima atau tidak diterima di sisi Allah. Ketika seseorang sudah muncul dalam dirinya kesombongan kepada Allah dengan amalannya, maka seketika itu amalan itu akan lenyap menjadi sia-sia. Maka orang yang bermuhasabah, orang yang menghitung-hitung dirinya, akan senantiasa merasa bahwa dosanya lebih banyak, kekeliruannya lebih banyak, dan ketaatannya lebih sedikit. Ada seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ay yajlisa ilayya." Seandainya dosa-dosa yang dilakukan olehku itu memiliki bau, maka tidak ada satupun orang yang akan sanggup duduk bersamaku. Seandainya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan mungkin 1 tahun ini, jamaah yang dimuliakan Allah, itu memiliki bau, maka tidak ada satupun orang yang bisa berduduk dengan kita. Tidak ada satupun. Karena itulah senantiasa kita sadar di antara muhasabah kita adalah bahwa sesungguhnya amalan-amalan yang kita lakukan, kalaupun itu banyak, kita harus benar-benar mawas diri khawatir tidak diterima oleh Allah. Dan kita harus benar-benar sadar bahwa sedikit pun keburukan yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesadaran kepada kita di antara waktu-waktu yang kita lewati, dan saat ini momentumnya adalah momentum pergantian tahun Hijriah. Maka mudah-mudahan kita juga dipermudahkan oleh Allah untuk menghitung-hitung diri kita, dan mudah-mudahan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan semuanya dileburkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Rasulullah mengulanginya sebanyak 2 kali. Wallahi inni la uhibbuk. Aku benar-benar mencintaimu wahai Mu'adz. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Mu'adz agar jangan pernah meninggalkan di setiap ujung salat, setiap kali selesai salat untuk membacakan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu ya Allah, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa beribadah dengan cara yang baik kepadamu. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kalau rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kepada Mu'adz dengan cara nasihat seperti ini, maka kita juga senantiasa berupaya meminta kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk terus mengisi waktu kita dengan berzikir kepada Allah, mensyukuri terhadap semua nikmat Allah, tentu dengan cara syukur kita yang terbaik, yaitu ketika kita menambah ibadah kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung khutbah yang kedua ini,
marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya salawat yang kita ucapkan di hari ini, di hari Jumat ini, akan menjadi salawat yang sangat istimewa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau salawat-salawat yang kita baca pada hari ini. Dan siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم اجعل آخر ما نقول بكلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون.